Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Buduma. Hari ini kita belajar bentuk molekul, materi di kelas 10 semester 1. Bentuk molekul adalah posisi atom dalam molekul, di mana bentuk molekul ini akan mempengaruhi sifat zat, misalnya kepolarannya. Salah satu teori untuk meramalkan bentuk molekul adalah teori domain elektron berdasarkan pada teori fisi Ampere, valence elektron per repulsion. Teori domain elektron. Adapun teori domain elektron yaitu di mana bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Ini adalah urutan kekuatan tolakan pasangan elektron. Kita lihat kekuatan tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas lebih besar dari kekuatan tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, dan lebih besar dari tolakan kekuatan pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Jumlah domain elektron ini ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3 merupakan satu domain. Setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Kita lihat pasangan elektron di sekitar atom pusat itu disebut dengan domain ya. Dapat berupa pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Kita lihat contoh pada senyawa H2O. Di mana hidrogen ini nomor atomnya 1 ya. Berarti elektron valensinya 1 ya. Kemudian oksigen, ini nomor atomnya 8, ini elektron valensinya adalah 6. Kita perhatikan struktur Lewis. Di sini oksigen mempunyai elektron valensi 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Diberikan 1 untuk dipakai bersama hidrogen masing-masing ya, dan hidrogen memberikan 1 elektron valensinya untuk dipakai bersama. Jadi di sini oksigen sudah oktet dan hidrogen sudah duplet. Jadi kita perhatikan ya, dapat ditulis berupa garis seperti ini untuk pasangan elektron ikatan ya. Jadi H2O ini mempunyai 2 pasang elektron ikatan dan mempunyai 2 pasang elektron bebas. Ini disebut dengan pasangan elektron bebas ya. Sedangkan yang ini ya, yang dipakai berikatan, ini disebut pasangan elektron ikatan. Jadi H2O ini mempunyai 2 ikatan tunggal. Pertama dan kedua, dan ini disebut 2 domain. Tadi domain adalah pasangan elektron di sekitar atom pusat. Jadi ada 2 pasangan elektron ikatan, ini 2 domain untuk ikatan tunggal, dan 2 pasangan elektron bebas, 1, 2, ini juga dihitung 2 domain. Jadi jumlah domain yang terdapat pada H2O adalah 4 domain, yang terdiri dari 2 ikatan tunggal dan 2 pasangan elektron bebas. Contoh yang lain adalah SO2 ya. Kita lihat S ini elektron valensinya adalah 6 dan oksigen elektron valensinya juga 6. Bagaimana struktur Lewisnya? Kita lihat ya. Kita perhatikan struktur Lewis untuk SO2 ya. S ini memiliki 6 elektron valensi dan oksigen juga memiliki 6 elektron valensi. Jadi di sini pada SO2 ya, ini adalah pasangan elektron bebas ya. Kemudian ini disebut dengan elektron ikatan. Ini juga elektron ikatan. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinasi ya, di mana pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan berasal hanya dari S, sedangkan oksigen tidak memberi elektron untuk disumbangkan bersama. Jadi SO2 ini
mempunyai satu ikatan tunggal. Ini ya, mempunyai satu ikatan tunggal. Ini disebut satu domain. Kemudian mempunyai satu ikatan rangkap. Ini ikatan rangkap ya, ditulis seperti ini berupa garis 2. Ini juga merupakan satu domain. Kemudian mempunyai satu pasangan elektron bebas. Jadi pada SO2 jumlah domain yang dimiliki adalah 3 domain yang terdiri dari satu ikatan tunggal, satu ikatan rangkap, dan satu pasang elektron bebas. Jadi itulah domain ya, pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Notasi fisi EPR ini menunjukkan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Dapat ditulis seperti ini ya, AXN EM, di mana A ini adalah atom pusat, X ini pasangan elektron ikatan, N adalah jumlah pasangan elektron ikatannya, E ini adalah pasangan elektron bebas, dan M ini adalah jumlah pasangan elektron bebas. Kemudian kita juga bisa menentukan PE. PE ini adalah pasangan elektron pada atom pusat ya, atau domain tadi ya. Domain ini bisa kita tentukan ya. Ini elektron valensi atom pusat ditambah X dikurang muatan per 2 ya. PE ini diperoleh X ditambah E ya. Sedangkan E adalah PE dikurang X. EV adalah elektron valensi, sedangkan PE adalah pasangan elektron pada atom pusat. Kemudian bagaimana menentukan pasangan elektron bebas tanpa menggambar struktur Lewis? Kita bisa menentukan ya pasangan elektron bebas tanpa menggambar struktur Lewisnya dengan rumus E sama dengan elektron valensi dikurang X per 2. Di mana E adalah pasangan elektron bebas, EV adalah elektron valensi atom pusat, X ini adalah jumlah elektron terikat. Kita lihat contoh. Pasangan elektron bebas dari H2O ya. Ini hidrogen ini elektron valensinya 1, oksigen elektron valensinya 6. Jadi atom pusatnya adalah oksigen karena jumlah oksigen yang lebih sedikit. Menentukan atom pusat adalah melihat ya, yang jumlah atomnya lebih sedikit itu adalah atom pusat. X ini adalah jumlah elektron terikatnya. Di sini elektron terikat adalah 2 ya, akan mengikat 2. E sama dengan elektron valensi oksigen, karena ini adalah atom pusat ya, dikurang X, X itu jumlah yang diikat, dibagi 2, berarti 6 dikurang 2 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi elektron bebas pada H2O adalah 2. Jadi kita bisa gunakan rumus ini tanpa menggambar struktur Lewisnya. Ini adalah tabel bentuk-bentuk molekul ya. Ini adalah jumlah domainnya. Jumlah domain artinya ini adalah pasangan elektron yang di sekitar atom pusat. Kemudian ini adalah rumusnya ya. AX2, AX3 ini artinya ini adalah rumusnya ya. X ini adalah jumlah pasangan elektron ikatan, sedangkan E ini adalah pasangan elektron bebas. Jadi kalau tipenya seperti ini, AX2, berarti artinya A ini adalah atom pusat, X ini adalah pasangan elektron ikatan, sedangkan E ini adalah pasangan elektron bebas. Jadi kalau AX2 artinya terdiri dari 2 domain, di mana pasangan elektron ikatannya adalah 2. Dan pasangan elektron bebasnya 0 ya. Ini kepolarannya ini nonpolar, pasangan elektron terikatnya 2, pasangan elektron bebasnya 2. Berarti jumlah elektronnya adalah 2. Ini bentuknya linier, sudutnya 180 derajat. Ini contoh molekulnya BeCl2 ya. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ini AX2E artinya jumlah pasangan pada atom pusat itu 3 ya, 3 domain, terdiri dari pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya 1. Ya, ini 2, 1 ya. Jadi kepolarannya polar ya. Jumlah elektronnya 3, bentuknya bengkok.
sudut ikatan 120 derajat ya, contoh molekulnya SO2. Jadi kamu bisa melihat nanti ya pada tabel ini adalah bentuk-bentuk molekul terdiri dari domain, rumus, kemudian kepolarannya, pasangan elektron bebasnya, jumlah elektronnya, bentuk molekulnya, sudutnya, dan contoh serta gambarnya ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, polar atau non-polar dilihat dari pasangan elektron bebasnya ya. Kita masuk pada contoh, ramalkan bentuk molekul BCl3. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat konfigurasinya ya. Boron ini 2, 3, berarti elektron valensinya adalah 3 ya. Dimana dia mengikat 3 atom lainnya, berarti X sama dengan 3. Dan ini adalah senyawa, berarti muatannya sama dengan 0. Kita tentukan PE-nya ya. PE ini adalah jumlah pasangan di sekitar atom pusat ya, atau domain dengan rumus elektron valensi atom pusat ditambah X dikurang muatan per 2. Berarti PE-nya sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 0 per 2, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Sedangkan elektron bebasnya dengan rumus PE dikurang X, berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi PE-nya sama dengan 3 ya, domainnya sama dengan 3, terdiri dari X sama dengan 3, ini adalah elektron ikatan, dan ini adalah elektron bebas sama dengan 0. Jadi rumus umumnya adalah AXNEM. Berarti AX3. E-nya sama dengan 0 ya. Jadi rumusnya adalah dengan tipe AX3. Bentuk molekulnya bisa kita lihat di tabel ya. Bentuknya segitiga datar atau segitiga sama sisi. Kepolarannya adalah non-polar. Jadi kalau dibuat struktur Lewisnya seperti ini ya. Mempunyai 3 pasang elektron ikatan ya, dan tidak mempunyai elektron bebas karena elektron valensi boron itu adalah 3. Jadi gambarnya seperti ini ya. Bentuk molekulnya adalah segitiga sama sisi atau segitiga datar dengan tipe rumus AX3. Contoh kedua ya. Ramalkan bentuk molekul SiF6-2-. Jadi atom pusatnya adalah silikon ya, karena jumlah atomnya lebih sedikit. Kita buat konfigurasinya 2, 8, 4. Berarti elektron valensinya 4 dan mengikat 6 atom lainnya ya. Jadi ini X-nya sama dengan 6. Muatannya adalah min 2 ya. Jadi domainnya atau pasangan elektron di sekitar atom pusat yaitu 4 ditambah 6 ya, 4 ditambah 6 dikurang min 2 dibagi 2 ya, 10 ditambah 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan elektron bebasnya PE dikurang X, berarti 6 dikurang 6 sama dengan 0 ya. Jadi SiF6-2- memiliki PE atau domain sama dengan 6, terdiri dari X sama dengan 6 dan E sama dengan 0 ya. Pasangan elektron ikatannya 6 dan pasangan elektron bebasnya 0 ya. Jadi tipe molekulnya adalah AX6. Bentuk molekulnya oktahedral, kepolarannya adalah non-polar. Contoh yang ketiga, ramalkan bentuk molekul SF4. Jadi atom pusatnya adalah S ya. Kita buat konfigurasinya 286, elektron valensinya 6, mengikat 4 atom lainnya, berarti X sama dengan 4, karena ini senyawa, muatannya sama dengan 0. Jadi pasangan elektron sekitar atom pusat sama dengan 6 ditambah 4 dikurang 0 per 2 sama dengan 5 ya. Dan elektron bebasnya 5 dikurang 4 sama dengan 1. Pasangan elektron di sekitar atom pusat atau domain sama dengan 5, terdiri dari
Pasangan elektron ikatannya 4, pasangan elektron bebas sama dengan 1. Jadi rumus tipe molekulnya adalah AX4E1 ya. Bentuk molekulnya bentuk timbangan. Kita bisa lihat di tabel ya. Kepolarannya adalah polar. Selain teori domain elektron, kita bisa juga menggunakan teori hibridisasi untuk menentukan atau meramalkan bentuk molekul. Teori hibridisasi ini dijelaskan berdasarkan proses penggabungan atau hibridisasi orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Teori hibridisasi itu sama dengan teori ikatan valensi. Jadi ini adalah tabel teori hibridisasi ya. Jadi apabila orbital asalnya berasal dari ya orbital S dan P, maka orbital yang akan terbentuk atau penggabungan dari orbital asal ini akan membentuk orbital hibrida ya. Dan bentuk orbital hibridanya adalah linier. Gambarnya akan seperti ini ya, bentuk molekulnya ya. Kemudian apabila orbitalnya berasal dari satu orbital S dan dua orbital P ya, maka orbital yang akan terbentuk adalah sp2. Kita bisa menggunakan tabel berikut untuk menentukan ya bentuk orbital hibrida atau bentuk molekul ya dari teori hibridisasi. Contoh, ramalkan bentuk molekul BCl3. Jadi ini adalah konfigurasi masing-masing antara boron dan Cl ya. Elektron valensi boron adalah 3. Jadi kalau kita buat ya subkulitnya, ini orbitalnya untuk S terisi 2 elektron, sedangkan untuk subkulit P terisi 1 elektron ya. Subkulit P terdiri dari 3 orbital, 2px dan 2py dan 2pz ya. Ikatan antara B dan Cl ini dapat terjadi jika elektron B ya, jika elektron B pada orbital 2s ini dipromosikan ke 2py. Hasil dari promosi elektron tersebut adalah konfigurasi elektron pada keadaan tereksitasi. Jadi, elektron pada orbital S ini harus terlebih dahulu dipromosikan ke orbital 2py ya. Jadi, hasil promosinya disebut dengan ini sp2 ya, sp2. Jadi, satu elektron pada orbital S dan 2 elektron pada orbital P ya. Jadi disebut dengan sp2. Terbentuk 3 orbital ya, orbital sp2. Jadi penggabungan antara satu orbital S dengan 2 orbital P itu menghasilkan 3 orbital hibrida sp2 ya. Dengan demikian, elektron atom B dapat membentuk ikatan kovalen dengan 3 atom Cl pada orbital 2x, 2px, dan 2py. Jadi, 3 orbital hibrida sp2 ini siap diisi oleh atom Cl ya. Jadi teori hibridisasi ini ya dasarnya harus membentuk orbital hibrida dahulu ya. Kemudian orbital hibrida itu akan dimasuki oleh elektron dari atom yang lain. Jadi ketiga orbital hibrida sp2 ini membentuk molekul ya segitiga datar atau sama sisi, membentuk sudut 120 derajat. Contoh kedua adalah bentuk molekul dari CH4. Jadi atom C ini mempunyai nomor atom 6, maka elektron valensinya, kita lihat dari konfigurasinya ya, elektron valensinya adalah 4. Jadi 2 elektron pada subkulit S dan 2 elektron pada subkulit P yang diisi di orbital ya S dan PX ya. Maka ikatan antara C dan H ini dapat terjadi jika elektron pada atom C ya pada orbital 2s dan 2p ini dipromosikan ke orbital 2py dan 2pz. Hasil dari promosi elektron tersebut adalah
konfigurasi elektron keadaan tereksitasi. Ya, ini adalah hasil dari promosi ya, elektron dari orbital S dan orbital 2px ya. Jadi membentuk 4 orbital sp3 ya. 1, 2, 3, 4. Penggabungan antara satu orbital S dan satu orbital P dengan 2 orbital P lainnya ini menghasilkan 4 orbital hibrida sp3. Dengan demikian, elektron atom C dapat membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom hidrogen pada orbital 2x, 2px, 2py, dan 2pz. Jadi, 4 orbital hibrida sp3 ini siap dimasuki oleh 4 elektron dari atom yang lain, yaitu ini atom hidrogen ya. Masing-masing elektron pada atom hidrogen masuk pada orbital hibrida sp3. Keempat orbital hibrida sp3 ini membentuk molekul tetrahedron, membentuk sudut 109,5 derajat. Sampai di sini materi kita. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.